Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Fertino. Di sini saya akan menjelaskan tugas PPT dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Eh, di tugas ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu pendapat para ahli tentang pengertian organisasi dan arsitektur komputer, bagian-bagian komputer, dan perbedaan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Oke, saya akan jawab pertanyaan nomor 1. Menurut berbagai sumber yang telah saya kumpulkan, organisasi komputer adalah cara di mana sistem komputer dirancang dan sepenuhnya bergantung pada interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Organisasi ini bertujuan untuk membuat sistem komputer lebih efisien dan dapat diandalkan dalam melakukan tugas-tugasnya. Para ahli pun sepakat bahwa organisasi komputer mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur operasional untuk menghasilkan sistem yang optimal. Sementara itu, arsitektur komputer merujuk pada struktur internal dari komputer. Ini meliputi struktur organisasi perangkat keras seperti CPU, memori, dan input atau output, serta secara keseluruhan sistem dirancang untuk mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Para ahli sepakat bahwa arsitektur komputer mencakup instruksi, format data, dan tata letak komponen dalam sistem komputer. Secara keseluruhan, organisasi dan arsitektur komputer saling terkait dan sama-sama penting dalam membuat sistem komputer yang efisien dan juga dapat diandalkan. Organisasi komputer menentukan cara sistem berinteraksi, sedangkan arsitektur komputer menentukan cara sistem dibangun dan beroperasi secara keseluruhan. Lalu, pertanyaan nomor 2 yaitu bagian-bagian komputer. Bagian-bagian komputer itu terdiri dari CPU, komponen utama yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas perhitungan dan pengolahan data pada komputer. Yang kedua, RAM, jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara sehingga dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Lalu motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua bagian komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan lainnya. Keempat, hard disk atau HDD, komponen yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen di dalam komputer. Selanjutnya ada SSD, jenis penyimpanan data baru yang cepat dan efisien, yang tidak menggunakan bagian bergerak seperti HDD. Selanjutnya, GPU, komponen yang bertanggung jawab untuk memproses dan menghasilkan output gambar yang ditampilkan ke dalam monitor. Power supply, perangkat yang memberikan daya komponen komputer. Lalu ada optical drive, komponen yang digunakan untuk membaca atau menulis data pada CD, DVD, dan juga Blu-ray. Selanjutnya ada input device, perangkat seperti keyboard, mouse, dan scanner yang digunakan untuk memasukkan data informasi ke dalam komputer. Lalu selanjutnya ada output device, perangkat seperti monitor, printer, dan speaker yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data informasi dari komputer. Pertanyaan nomor 3. Perbedaan komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Komputer telah mengalami evolusi pesat sejak diperkenalkan pada awal 1940-an. Berikut adalah beberapa perbedaan antara komputer generasi pertama hingga saat ini. Yang pertama ada ukuran. Komputer generasi pertama berukuran besar dan tidak portable, sedangkan komputer modern lebih kecil dan lebih mudah dibawa-bawa. Contohnya seperti laptop. Lalu kecepatan. Komputer modern jauh lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Kemajuan dalam teknologi prosesor telah memungkinkan peningkatan kecepatan.
Yang ketiga ada kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan pada komputer modern telah meningkat secara drastis. Komputer generasi pertama hanya dapat menyimpan sedikit data, sedangkan komputer modern dapat menyimpan miliaran data dan juga informasi. Yang keempat, efisiensi energi. Komputer modern lebih efisien dalam penggunaan energi daripada komputer generasi pertama, karena penggunaan teknologi yang lebih canggih dan juga ramah lingkungan. Yang kelima, ketersediaan. Komputer generasi pertama hanya tersedia untuk kalangan tertentu, contohnya seperti orang-orang kaya, sedangkan saat ini hampir semua orang dapat membeli komputer. Keenam, fungsi. Komputer modern memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks daripada komputer generasi pertama. Sekarang, orang dapat menggunakan komputer untuk berbagai aktivitas, termasuk untuk bermain game, mengedit video, dan juga bekerja di rumah. 7. Konektivitas. Komputer modern terhubung ke internet dengan mudah, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan lebih banyak hal. Lalu ada interaksi. Komputer modern memiliki tampilan yang lebih interaktif dan pengguna dapat berkomunikasi dengan mereka dengan lebih mudah. Generasi pertama hanya memiliki antarmuka yang sangat sederhana. Selanjutnya ada harga. Harga komputer generasi pertama sangat mahal, sedangkan komputer lebih terjangkau dan terkadang bahkan bebas biaya. Lalu yang terakhir ada pemeliharaan. Komputer modern lebih mudah dalam pemeliharaannya, sedangkan komputer generasi pertama memerlukan pemeliharaan yang lebih sering dan juga lebih sulit. Oke, itulah tugas yang telah saya buat, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.